Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat hukum atau pendapat mengikat. Adapun pengertian dari pendapat hukum atau pendapat mengikat. Istilah legal opinion dalam bahasa lain disebut dengan ius opinio, di mana ius artinya hukum dan opinio artinya pandangan atau pendapat. Legal opinio adalah istilah yang dikenal dengan istilah legal kritis yang dipelopori oleh aliran kritikus hukum. Sampai saat ini tidak ada definisi yang baku mengenai legal opinio di Indonesia. Tetapi apabila mengacu pada literatur yang telah ada sebelumnya dan yang telah berlaku secara internasional, definisi legal opinio adalah sekumpulan dokumen tertulis yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. Seorang pengacara bisa saja secara pribadi mewakili berbagai aspek peraturan, etika, hukum yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak untuk meyakinkan pendapat hukum tergantung dari faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan undang-undang yang mengaturnya. Setelah melihat definisi, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian legal opinio secara umum adalah suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh advokat untuk kliennya, di mana advokat tersebut memberikan atau menuangkan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana yang diterapkannya terhadap suatu fakta hukum tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dan adapun objek legal opinion atau pendapat hukum itu timbul dari adanya suatu fenomena atau polemik yang sangat dilematis yang disebabkan dari implikasi hukum itu sendiri, serta mempunyai akses yang sangat luas di dalam masyarakat sehingga diperlukan suatu bentuk penjabaran yang konkret, aktual, dan faktual untuk mengeliminasi topik persoalan yang menjadi pergunjingan tersebut di dalam masyarakat. Ruang lingkup legal opinion. Ruang lingkup dalam melakukan kajian legal opinion atau mempermudah kajian legal opinion adalah dengan cara berikut. Yang pertama, identifikasi fakta hukum. Identifikasi fakta hukum dan bukan fakta hukum. Fakta hukum menjadi dasar atau objek analisis hukum. Yang kedua, identifikasi masalah hukum atau legal issue. Identifikasi seluruh permasalahan hukum. Permasalahan hukum diklarifikasi untuk memberikan fokus dan arah analisis hukum. Masalah atau isu hukum dirumuskan secara tepat. Yang ketiga, inventarisasi aturan sebagai dasar hukum analisis. Mengumpulkan aturan-aturan yang diterapkan untuk analisis dan pemecahan masalah hukum. Jika ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara aturan yang ada, tentukan aturan yang berlaku berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Yang keempat, buat analisis hukum. Permasalahan dianalisis dengan menggunakan dan mengacu fakta hukum dan aturan yang telah diidentifikasi. Analisa juga dilengkapi dengan pendapat dan putusan-putusan pengadilan untuk memahami makna dari setiap aturan. Setiap kemungkinan jawaban harus dibahas dan dianalisis argumentasi yang paling kuat. Yang kelima, buat kesimpulan. Menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan yang harus menjawab pertanyaan permasalahan hukum bertentangan atau tidak diperbolehkan atau tidak, berdasarkan hukum atau tidak.
Berikan kesimpulan tentang posisi klien, rumuskan sejumlah rekomendasi yang harus dilakukan klien, rumuskan rekomendasi strategi yang bisa dijelaskan dalam penanganan perkara ke depan. Harus dihindari memberikan janji-janji. Hubungan legal opinion dalam ilmu hukum. Ilmu hukum tidak dapat dilepaskan dalam rangka penulisan hukum. Pada satu sisi pengkajian diarahkan pada subjek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum dari masyarakat hukum, dan pada sisi lain mengkaji ketaatan antara tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum dalam pengimplementasinya, beracara menangani kasus-kasus hukum di masyarakat. Dengan demikian, karena pendapat hukum merupakan bagian dari penulisan hukum, maka ciri-ciri yang menjadi karakteristik penulisan hukum itu pun berlaku untuk penyusunan pendapat hukum. Dalam arti, apa yang seharusnya menjadi pokok bahasan di dalam pendapat hukum, di dalamnya juga membicarakan sedikit banyak tentang subjek hukum, peranan dalam hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, objek hukum, masyarakat hukum, dan juga mengkaji ketaatan penerapan hukum yang konkret dengan tujuan hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum dengan ketentuan beracara dalam praktek penanganan kasus-kasus hukum di masyarakat. Salah satu peran yang dapat dijalankan oleh seorang advokat atau paralegal atau pekerja hukum adalah dengan memberikan konsultasi hukum, yaitu memberikan pendapat hukumnya, baik digunakan untuk menghindari timbulnya sengketa maupun untuk penyelesaian sengketa, baik secara lisan maupun tertulis, untuk orang yang membutuhkan atau klien. Salah satu bentuk nasihat hukum yang dapat diberikan adalah melalui pendapat hukum atau legal opinion. Baiklah, sekian dari penjelasan singkat saya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.